Mullfest, mullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Mullfest, mullfest hela dagen. Smått och stort, det har vi allt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada episode kali ini, kalau kemarin kita udah bicara tentang stoicisme, saya ingin bicara hal-hal yang ringan. Jadi saya membuat teori atau hipotesis sendiri perihal pemakluman. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan stoicisme, tapi ini saya ngarang-ngarang sendiri aja ya. Saya sebutnya adalah pemakluman yang bisa membuat diri kita mengerti orang lain. Jadi kalau misalnya dalam satu lingkungan pertemanan, percintaan, kita biasanya menuntut satu hal terhadap pasangan, teman, atau lingkungan kerja. Kita punya standarisasi yang akhirnya merasa kita adalah orang-orang yang paling benar atau orang-orang yang paling sesuai gitu ya, dan merasa orang lain itu salah. Tapi saya berteori bahwa ketika kita memiliki jiwa pemakluman yang tinggi dan menyadarkan bahwa sebenarnya orang-orang tersebut punya alasan dalam menyampaikan sesuatu atau bertindak tentang sesuatu, nah ini akan membuat kita menjadi, oh ya sudah, itu memang hal yang dia pilih gitu. Contoh konkretnya begini, pernah nggak sih kita ngerasa melihat atau baik secara media sosial atau secara kehidupan pribadi, orang-orang yang kita anggap baik gitu ya, misalnya dia punya pasangan cantik atau tampan atau ganteng, kemudian dia update terus di media sosial, kemudian kita merasa, apaan sih, kayaknya nggak lucu nih, lebay gitu ya, nggak jelas, pasangan kok kayak gitu misalnya. Ada lah ya kan pikiran-pikiran gitu. Kemudian kita merasa cara berpasangan ya, itu yang paling baik adalah dengan cara kita. Buat apa sih buat diumbar-umbar, buat apa sih ini kan di muka umum gitu ya, padahal kan itu ranah privasi. Itu banyak dari kita situ. Tapi kalau kita punya jiwa pemakluman yang saya sampaikan tadi, kita melihat sudut pandangnya adalah sudut pandang yang berbeda. Kalau kalian pernah merasakan rasanya jatuh cinta, ada hormon-hormon di mana memang bisa memproses rasa cinta kita terhadap seseorang, membuat kita seperti kehilangan logika. Pernah dengar lah? Kita melihat rambutnya, saya udah seneng banget gitu ya. Melihat belakangnya, belakang dari rambutnya udah seneng banget. Aku melihat wajahnya, apalagi dia berkata atau menyatakan cintanya terhadap kita gitu ya, itu tuh udah seneng banget. Nah, ketika kita paham bahwa kita itu tuh tidak bisa disamakan dengan orang lain, pola pikir kita, sudut pandang kita, dan mereka punya alasan-alasan tertentu, maka menurut saya hidup kita akan lebih ringan. Ada orang yang lebay-lebay di media sosial, pamer-pamer kemesraan, ya sudah, kalau orang yang punya jiwa pemakluman yang tinggi, oh dia sedang kasmaran, selamat atas rasa cinta atau rasa kasih yang mereka ungkapkan, karena tidak semua orang bisa mengungkapkan rasa sayang, maka pikiran kita tenang. Atau ada orang-orang yang menjadi SJW, Social Justice Warrior. Contohnya adalah SJW, tahu kan, Social Justice Warrior. Itu sering banget, kenapa sih ini orang komentar terus, nggak jelas, sering berkomentar di kolom Instagram, Twitter ya terutama, atau di Facebook gitu. Satu hal tuh dianggap salah sama orang SJW. Misalnya ada artis yang bercerai ya, atau putus dari pacarnya, tuh orang-orang SJW tuh nyinyir kan, banyak lah macam-macam. Ada yang menyudutkan gitu kan, ada yang menghina, bahkan ada yang mengutuk gitu. Ya memang sebenarnya nggak penting juga sih, nggak penting menanggapi orang-orang seperti itu. Kadang kita bisa ringan yang melihat, oh ini orang bikin banget ya gitu.
Tapi kalau kita punya jiwa pemaluman yang tinggi, kita lihat sudut pandang yang berbeda, jangan-jangan di kehidupan nyatanya orang ini tidak pernah didengarkan oleh orang lain, sehingga dia ingin didengarkan. Ya salah satunya ya di media sosial. Jadi media sosial adalah tempat untuk berekspresi, tempat untuk menyampaikan satu hal yang mereka anggap itu adalah satu kebenaran. Dan itu terjadi, banyak yang terjadi. Ya anggap saja orang seperti itu sebenarnya mereka hanya butuh perhatian, kemudian mereka itu hanya butuh diakui gitu ya. Sehingga kita yang melihat tidak uring-uringan gitu, tidak mengherankan gitu, tidak merasa heran gitu dengan orang tersebut. Dan sekali lagi kalau saya lihat dalam sudut pandang saya, dalam kacamata saya juga, selama ini SJW itu adalah orang-orang yang memang literasinya bisa saja minim. Seperti itu, minim maksudnya mereka hanya mengkat dari satu berita ke berita lain, kemudian menyimpulkan tanpa ada kajian ilmiahnya. Dan kalau dilihat lagi, sebenarnya orang-orang yang SJW itu juga sudah banyak yang bermasalah dengan hukum. Orang-orang yang nyinyir, kan ada yang beberapa kasus artis yang akhirnya dipolisikan karena bisa dianggap pencemaran nama baik gitu. Dan itu terjadi karena permasalahan yang kita sebenarnya dasarnya tidak paham, bahwa dalam berkomentar kita tuh harus menjaga. Ingat, ketika media sosial itu marak, diciptakan itu untuk bersosialisasi, untuk mengikatkan orang-orang yang jauh agar terasa dekat, bukan sebaliknya, orang yang dekat menjadi jauh, kemudian orang yang jauh makin terlihat jauh atau terasa jauh. Kalau saya menilai media sosial adalah sarana untuk kita mengekspresikan diri, kemudian media kita untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain, teman-teman kita, orang-orang kita. Jadi alangkah baiknya media sosial itu digunakan dengan hal-hal yang bijak, tanpa menyinggung orang lain, kemudian tanpa menghina orang lain. Dan pemahaman yang saya sampaikan tadi, ketika kalian terapkan di dalam dunia nyata, insya Allah, saya nggak tahu ya, saya sih merasa insya Allah ini tidak akan membebani pikiran kita. Kita tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi karena kita selalu memiliki standar yang tinggi, hal tidak sesuai itu selalu kita komentari. Kesalahan orang kita komentari, kemudian permasalahan orang kita komentari, lalu ada hal-hal tidak sesuai dengan keinginan kita juga kita akhirnya jadi marah, padahal kan itu tidak perlu seperti itu. Sekali lagi, yang saya sebutkan tadi, teori tentang pemaluman bisa saja salah, tapi saya dengan memiliki pemakluman yang tinggi, saya tidak terlalu sering merasa heran kalau misalnya ada orang-orang yang kita anggap suci ternyata berbuat kesalahan. Terus kemudian ketika ada orang-orang yang aneh, tidak saya jadikan satu bahan untuk dibully gitu, untuk dijelek-jelekan, tapi menyadarkan saya bahwa dunia ini unik dengan segala macam isinya, manusianya, yang bisa saja tidak sesuai dengan keinginan kita, dan bisa saja dia memang sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Perjalanan saya menuju pulang sudah sampai Ciputat, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Like kalau misalnya suka, subscribe, dan jika tidak suka mohon diberikan masukan di kolom komentar agar channel ini bisa mendiskusikan hal yang bermanfaat, dan tentunya saya akan pelajari lebih dalam, dan semoga channel ini bisa diterima oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.